Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Firdasyadi sebagai ketua kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas clipping digital mata kuliah interaksi manusia dan komputer atau bisa disingkat IMK. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan mengenalkan satu persatu dari anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri sebagai ketua kelompok, Abdillah Irsyadi. Yang kedua, Muhammad Yusuf Fardiansyah. Yang ketiga, Faris Firmansyah. Yang keempat, Dimas Pratama Putra. Yang kelima, Ahmad Jafri Maulana. Yang keenam, Hafiz Randi Kusuma. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah komputer dari masa ke masa. Baik, untuk komputer generasi pertama pada tahun 1937, yang pertama komputer ABC, Atanasov Berry Komputer. Komputer ini diciptakan pada tahun 1940-an, yang merupakan komputer digital pertama di dunia. Komputer ABC tersebut memiliki kemampuan terbatas, yaitu hanya menghitung penambahan dan pengurangan saja. Atanasov dikenal sebagai penemu komputer digital pertama, dan tentunya komputer ABC temuannya dirancang dengan tujuan tertentu untuk memecahkan sistem simultan 99 persamaan linear. Komputer ABC bukanlah komputer untuk keperluan umum, artinya tidak mengimplementasikan arsitektur program yang tersimpan. Komputer ABC menerapkan 3 hal paling penting yang digunakan dalam komputer saat ini, yaitu yang pertama dan mungkin paling penting adalah komputer ABC sudah menggunakan digit biner 1 dan 0 untuk mewakili semua angka dalam data yang diberikan. Dan yang kedua adalah melakukan semua perhitungan menggunakan elektronik. Dan yang ketiga, menggunakan prinsip dari arsitektur von Neumann, di mana memori dan perhitungan terpisah. Komputer ABC juga menerapkan ide penting lainnya, menggunakan memori kapasitor regeneratif yang masih digunakan saat ini, yaitu di Dynamic RAM, Random Access Memory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Fardiansyah. Di tahun 1993, yaitu tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya, yang diciptakan oleh John Presper Eckert dan John Mauchly di Universitas Pennsylvania. Komputer generasi pertama ini yang diberi nama ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki yang mempunyai berat sekitar 30 ton. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, yaitu karena cepat sekali panas ketika dipakai. Dan selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum, misal seperti militer, kesehatan, kayak dokter. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun baru dimulai tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar. Pada peletakan program ini memerlukan ruang seluas 500 meter kubik. Untuk bahasa yang digunakan yaitu adalah bahasa mesin. Dan bahasa mesin ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komputer pada tahun 1960-an
dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran lebih kecil. Bahasa mesin pada komputer juga menggunakan bahasa assembly. Komputer transistor ini mulai dipakai pada lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah. Kemampuan dari komputer ini juga dinilai lebih cepat dan dapat melakukan pembagian informasi secara real time. Komputer pada generasi kedua ini cukup laris di pasaran, walaupun harganya tergolong mahal. Selanjutnya, komputer pada generasi kedua dipakai di dunia industri dan kesehatan karena handal dalam hal cetak data, menghitung gaji, dan mendesain produk. Perkenalkan, saya Hafiz Rendy Kusuma dengan NIM 04220058 dari Prodi Sistem Informasi. Ingin menjelaskan perkembangan komputer di tahun 1964. IBM 360 atau IBM System 360 merupakan keluarga mainframe dari salah satu produk IBM yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 7 April 1964. Keluarga pertama komputer mainframe ini membuat berbagai perbedaan yang jelas antara arsitektur dan implementasi yang memungkinkan IBM untuk meluncurkan proyek set kompatibel di berbagai rentang harga. Proyek IBM yang satu ini dianggap oleh orang banyak sebagai salah satu yang paling sukses dalam sejarah komputer yang mempengaruhi desain mesin baru selama bertahun-tahun. Komputer IBM 360 ini juga pernah digunakan untuk program luar angkasa Amerika yang diluncurkan pada tanggal 7 April 1964 yang diciptakan oleh arsitektur Gema Amdahi dengan menyebutkan sebagai IBM System 360 secara khusus. Kemudian dirancang untuk tujuan komersil dan menandai tren komputer untuk menggunakan sirkuit terpadu atau IC yang dikenal sebagai chip. Mainframe komputer generasi ketiga ini merupakan komputer pertama yang memperkenalkan konsep modularitas, di mana pengguna dapat memperoleh modul yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Fleksibilitas ini telah memungkinkan beberapa perusahaan membeli komputer dengan lebih mudah. Nama saya Farid Firmansyah. Saya akan menjelaskan tentang komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat terjadi pada tahun 1971-an. Komputer generasi keempat disebut juga sebagai komputer mikroprosesor. Pada masa ini, IC yang dikembangkan untuk komputer adalah Large Scale Integration atau LSI, juga ada Very Large Scale Integration atau VLSI, dan juga ada Ultra Large Scale Integration atau ULSI. Komputer pada generasi keempat menggunakan komponen dasar mikroprosesor atau chip mikroprosesor yang mengandung ribuan transistor dan beberapa macam sirkuit saling terhubung. Saat itu, mikroprosesor telah diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan, termasuk kebutuhan rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil elektronik. Perangkat lunak yang sangat populer pada kala itu adalah program word processing dan spreadsheet. Contoh komputer generasi keempat yaitu laptop. Komputer generasi keempat ini memiliki ciri-ciri: yang pertama menggunakan LSI, kedua menggunakan mikroprosesor, ketiga dipasarkan pada sektor perseorangan, keempat muncul komputer baru yang lebih mudah seperti laptop. Sekian penjelasan dari saya untuk komputer generasi keempat ini. Kenalkan, nama saya Dimas Pratama Putra. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perkembangan komputer pada tahun 1981.
Jadi pada tanggal 12 Agustus 1981, IBM mengikuti perlombaan komputer saat memperkenalkan IBM 5150 PC. Ini menampilkan CPU Intel 8088 4,77 MHz, memori dasar 16 KB, dan keyboard model F. Harga ecarannya adalah 1.565 US dollar. Di bulan yang sama, Microsoft menerima permintaan dari IBM untuk membuat sistem operasi baru untuk IBM PC. Hasilnya adalah MS-DOS 1.0 yang dicap sebagai PC-DOS saat dikirimkan dengan PC IBM. PC-DOS dan MS-DOS pada akhirnya akan bercabang menjadi produk terpisah, dan MS-DOS akan menandai awal pengaruh besar-besaran Microsoft di dunia perangkat lunak. Pada tanggal 27 April 1981, Xerox memperkenalkan Workstation Star. Antarmuka pengguna grafis komputer sangat mempengaruhi komputer Apple di masa depan, termasuk Lisa dan Macintosh. Dan menginspirasi banyak fitur Microsoft Windows. Pada bulan September 1981, Internet Engineering Task Force menerbitkan RFC 791. Dokumen RFC secara formal mendefinisikan IPv4, protokol komunikasi mendasar yang digunakan oleh sebagian besar internet modern. Sekian dari penjelasan anggota kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.